khususnya dari Circles Indonesia yang telah berulang tahun yang keempat ya. Saya melalui kesempatan ini em, menyampaikan selamat ulang tahun dan terus berkarya bagi bangsa dan negara ya. Teman-teman yang sekalipun jumlahnya tidak banyak mungkin ya, tetapi Tuhan sudah pakai memberkati banyak orang, luar biasa. Baik, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk dalam tema ini, doa Bapa kami, doa radikal dan subversif. Em, saya senang kalau saya nanti cepat-cepat selesaikan presentasi, bukan supaya cepat bubar, tetapi memberi ruang atau waktu lebih banyak untuk berdiskusi, sehingga saya bukan hanya membagi, tapi saya juga belajar dari rekan-rekan semua ya, kita akan berdiskusi. Baik, mari kita lihat satu persatu. Nah, saudara, problem kita hari ini dengan doa-doa kita, yang satu, doa kita menjadi kering, kosong, dan mati. Tidak ada rasa apa-apa, doa hanya menjadi kebiasaan, bahkan yang lebih parah lagi, doa telah disalahgunakan. Ada yang memperlakukan doa sebagai mantra, sebagai syarat untuk melakukan suatu kegiatan rohani, agamawi tertentu. Ayo kita doa dulu, tidak enak kalau tidak doa, gitu ya. Jadi hanya menjadi syarat untuk melegakan melegakan jiwa kita sebenarnya, tetapi tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Doa juga sering jadi topeng agamawi, dan kita juga melihat semuanya ini sejak di Alkitab ya, ada kesaksian-kesaksian orang Farisi ya, dan ahli Taurat itu berdoa hanya sebagai topengnya. Dan juga banyak juga orang Kristen berdoa ala kadarnya, miskin relasi dengan Tuhan. Sekalipun terlihat kadang-kadang terdengar sangat romantis, personal, tapi sebenarnya doa itu hanya menjadi refleksi kondisi psikologi seseorang dan bukan dilakukan dengan maksud untuk menjalin hubungan dengan Allah yang luar biasa, Allah yang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang layak disembah, layak dipuja. Enggak ya, yang jadi adalah doa itu seperti soliloquy, berbicara sendiri dengan teman imaginary ya, teman imajinasi, teman imaginary friends. Dan kebanyakan doa juga tanpa visi dan misi Allah, doa yang hanya dipanjatkan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tetapi bukan kepentingan dan kerajaan Allah. Dan doa-doa seperti ini juga ada juga doa yang saya sebutkan di sini sebagai doa yang dijinakkan ya, domesticated prayer ya. Doa yang tidak berani, doa yang diberangus ya, doa hanya untuk hal-hal yang kecil gitu misalnya. Doa berpura-pura sopan, berpura-pura rendah hati, Tuhan biarlah kehendakmu jadi, tapi sebenarnya kita tidak minta apa-apa, dan kita mengapa? Karena kita tidak mau berbagian apa-apa dalam pekerjaan Tuhan yang radikal dan subversif itu. Sehingga tidak mengherankan, banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak mengalami perubahan hidup lewat doa-doanya. Padahal doa itu adalah sarana yang Allah berikan kepada kita, supaya kita itu mengenal Dia, berelasi dengan Dia, dan mengalami perubahan hidup ya yang mendasar gitu, yang radikal. Semakin banyak orang berdoa dengan benar tentunya, mestinya semakin dia mengalami perubahan hidup. Firman Tuhan mengatakan doa orang yang benar itu besar kuasanya. Tapi seringkali kita tidak menempatkan diri sebagai orang benar yang berdoa. Dan kita juga tidak berdoa dengan iman, tidak percaya kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Tetapi apakah doa seperti ini Tuhan tidak mungkin jawab? Doa yang lemah, doa yang mati. Saudara, itu dua hal yang berbeda ya. Buat saya doa kita yang tidak baik dengan kemurahan Tuhan yang menjawab doa sekalipun tidak bagus gitu. Saya yakin Alkitab juga memberikan catatan-catatan kepada kita, kisah-kisah bagaimana orang-orang itu, anak-anak Tuhan, tokoh-tokoh iman itu juga berdoa di dalam keterbatasannya, berdoa yang tidak sempurna, tetapi Tuhan itu sangat-sangat baik ya. Tuhan bermurah hati. Namun bukan berarti kita itu bisa terus-menerus berkanjang di dalam doa yang tidak diperkenan Tuhan. Ya, jadi jangan salah tangkap di sini. Jadi kalau kita melihat doa-doa tokoh-tokoh tertentu
yang beberapa waktu yang lalu itu terkenal dengan doa Yabes dan seterusnya. Jangan karena doa itu ada di Alkitab, berarti saudara dan saya otomatis langsung berdoa seperti itu, begitu ya. Karena Alkitab itu catatan yang jujur sekali, memberitahukan kepada kita bagaimana orang beriman di dalam keterbatasan mereka, mereka berdoa. Nah, namun yang perlu kita tanyakan sekarang adalah Tuhan sendiri mengajar kita berdoa seperti apa, ya kan? Seperti yang para murid itu tanyakan, Tuhan, guru, rabi, murid-murid Yohanes Pembaptis diajari berdoa. Bagaimana engkau ajarin kami berdoa? Bagaimana kami berdoa? Nah, maka kita menemukan teks doa Bapa kami sebagai jawaban Tuhan Yesus dari kerinduan para murid untuk tidak berdoa menurut insting manusiawi belaka, tetapi berdoa sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini beda ya. Jadi bukan doa sebagai cerminan keterbatasan keberdosaan manusia, tetapi doa Bapa kami diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi patron. Thomas Watson mengatakan bahwa kalau Salomo itu menulis Kidung Agung, yaitu Song of Songs, kidung dari semua kidung, kidung yang terbaik, yang paling excellent, maka Tuhan Yesus memberikan kita prayer of prayers, ya, doa di atas segala doa. John Calvin menyebutkan bahwa kita harus menguji doa-doa kita dengan prinsip-prinsip di dalam doa Bapa kami. Karena inilah perkataan Tuhan Yesus ketika membuka doa Bapa kami itu, Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bukan berarti karena itu berdoalah dengan kata-kata ini, sehingga akhirnya doa Bapa kami itu hanya menjadi hafalan, menggunakan kalimat-kalimat yang sama, bukan. Tetapi yang dimaksud dalam bahasa aslinya adalah berdoalah seperti ini. Berdoalah dengan prinsip-prinsip seperti ini. Nah, ini yang kita akan bahas bersama ya. Tertulian, seorang bapak gereja, menyebut bahwa doa Bapa kami ini adalah Breviarium Totius Evangelii, artinya ringkasan keseluruhan Injil. Wow, berarti sebenarnya luar biasa loh doa Bapa kami ini ya. Thomas Watson menyimpulkan seperti ini, sebagaimana hukum moral Allah, hukum Taurat Allah itu ditulis dengan jari Allah, maka doa Bapa kami itu diberikan kepada kita lewat bibir dari anak Allah sendiri. Suara yang mengajarkan doa Bapa kami itu bukan suara manusia, tapi suara dari Allah. Wow, luar biasa ya. Nah, teman, mari kita akan gali lebih dalam. Nah, pertanyaannya adalah, kita itu sudah sering doa Bapa kami sudah hafal, gereja-gereja tertentu menjadikan doa Bapa kami itu menjadi bagian dari liturgi ya. Dan seringkali karena saking hafalnya kita bisa berdoa sambil merem, tapi celakanya pikiran kita tidak bergerak juga ya. Jadi doa itu kita lantunkan, doa itu kita naikkan juga tanpa penghayatan yang serius, mengatakannya juga buru-buru, tanpa ada meditasi sebelumnya, dan saya pikir um, kita perlu bertobat ya, berdoa asal-asalan kepada Allah itu. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan doa Bapa kami dengan lebih baik? Mau tidak mau, kita harus kembali kepada penafsiran, kembali kepada pembacaan teologis yang lebih baik lah tentang doa Bapa kami, sehingga kita tidak asal-asalan mendoakannya, Bapak Ibu. Dalam bukunya The Hermeneutical Spiral ya dari Grant T. Osborne, ini buku yang cukup lama tetapi standar dalam hermeneutik. Di sana dia mengatakan bahwa tahapan pertama untuk memahami Alkitab secara serius adalah mempertimbangkan konteks yang lebih besar di mana perikop itu, bagian itu ditemukan. Tanpa saudara dan saya mengerti secara keseluruhan, sebelum kita membedah bagian-bagiannya, maka interpretasi itu sebenarnya sudah gagal sejak awal. Maka kita perlu mengerti konteksnya, ya intinya ini. Kita statements itu tidak akan mempunyai arti terlepas dari konteksnya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mendalami makna dari doa Bapa kami, maka kita perlu mengerti konteks. Konteks ketika doa Bapa kami itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, contohnya begini ya, contoh
Ada seorang itu mengatakan, maaf, ini saya tidak bermaksud untuk mengolok-olok orang-orang yang ada yang mungkin direpresentasikan dalam ilustrasi ini. Jadi seorang suami itu dia taruh foto istrinya itu di dompet, ya. Foto istrinya di dompet. Nah, kemudian eh, setiap kali dia itu mengalami masalah besar di kantor, dia buka dompetnya dan kemudian dia lihat foto istrinya, dia tutup lagi, dia lebih tenang begitu. Nah, kemudian pegawai-pegawai yang lain, rekan-rekan kerja yang lain itu melihat kebiasaan itu ya. Dia habis dimarahi bosnya, dia buka dompetnya, dia ambil, dia buka, gini dia lihat foto istrinya, kemudian dia merasa tenang, dia tutup lagi, dan dia bisa melewati hari itu dengan baik. Sampai akhirnya ada salah seorang rekan kerjanya itu tidak tahan, dia bertanya kepada dia, kamu itu orangnya luar biasa ya, sangat romantis, dan kamu selalu meletakkan foto istrimu itu di dompet kamu. Wah, kamu pasti sangat mencintai istri kamu, dan itu membuat hari-hari kamu yang berat itu terasa jadi ringan. Nah, kemudian sang suami ini bilang, kamu ngawur ya. Saya taruh foto istri saya itu di dompet saya. Setiap kali saya melihat, saya itu langsung terpikir, waduh, tidak ada masalah yang lebih berat daripada masalah saya dengan istri saya. Jadi dia dia malah merasa lebih lebih kuat karena apa? Ada masalah yang lebih berat yang dia selama ini hadapi. Well, tapi sekali lagi ini ilustrasi saja, saudaraku, supaya saudara tidak terlalu serius, tegang, habis makan malam gitu ya. Intinya hal yang sama itu bisa artinya berbeda kalau kita tidak mengerti konteksnya. Nah, jadi itu yang poin saya di sini ya. Nah, konteks menurut Grant T. Osborne itu bisa dibagi menjadi dua, historical context dan logical context. Tapi saya tidak akan meluangkan banyak waktu untuk menjabarkan karena itu ada di bagian ini ya. Mungkin seminar tentang hermeneutik ya, ilmu tafsir Alkitab. Nah, namun saya ingin lebih spesifik lagi di dalam doa Bapa kami ini, untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan membagikan secara spesifik dari historical konteks itu adalah konteks sosial politik, sementara logical konteksnya saya ambil konteks teologis. Sebenarnya ada banyak sekali, namun dua ini saja untuk kali ini saya akan bagikan dan semoga ini menginspirasi kita, sehingga ketika kita membaca dan merenungkan doa Bapa kami, dan bahkan mendoakannya, saudara dan saya bisa lebih sense ini sebenarnya maksud Tuhan itu apa ngajarin kita doa ini gitu ya. Maksud Tuhan Yesus mengajarkan kita baik di zaman perjanjian baru bahkan sampai hari ini ya. Nah, sekarang coba satu persatu konteks sosial politik. Bapak Ibu, pada saat itu perjanjian baru ya, Yehuda itu dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Jadi konteksnya Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi di sana itu adalah kaum terjajah, penjajahan ya. Nah, orang-orang Kaisar Romawi itu membagi wilayah-wilayah itu ke dalam provinsi-provinsi semacam itu. Dan Yehuda itu adalah satu provinsi Yudea ya. Yudea itu satu provinsi khusus dan untuk mengatur Yudea ini diberikanlah satu raja. Diangkat raja lokal oleh Romawi dan yang memenangkan tender itu adalah Herodes. Ya, singkat cerita seperti itu. Sekalipun ada drama-dramanya ini, Herodes itu orang yang cerdas, orang yang sangat-sangat licik, ya. Tapi pada saat yang sama juga paranoid. Nah, Herodes ini mempunyai pengawas. Pengawas yaitu pejabat Romawi yang lain. Sehingga Herodes ini juga harus bertanggung jawab kepada Kekaisaran Romawi, tetapi bertanggung jawabnya itu di bawah prefektor ini, namanya Pontius Pilatus. Nah, kita mungkin sering mendengar ya Pontius Pilatus itu. Nah, ini konteksnya seperti itu. Dan di dalam Kekaisaran Romawi juga terdapat pluralisme agama, Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan di belakang lebih lagi. Nah, ini pluralisme agama artinya bahwa orang-orang di seluruh wilayah jajahan Romawi itu menyembah banyak sekali macam dewa. Dan bagi orang Romawi yang juga mengajarkan kepada rakyat jajahannya itu, kaisar itu adalah Allah. Kaisar itu divine, sifatnya ilahi. Ya, jadi
harus patuh dan taat kepada kaisar. Bagi mereka, kaisar itu adalah penguasa, bahkan penguasa hidup mereka layak untuk mendapatkan penghormatan sebesar-besarnya. Bahkan orang-orang yang berada di bawah jajahan Romawi harus membayar pajak, membayar segala sesuatu ya. Mereka tidak boleh protes, sangat-sangat diktator gitu. Tetapi pada saat yang sama, Romawi ini ternyata juga memberikan kebebasan beragama, tetapi asal eh, tidak mengganggu kekuasaan politik dari kaisar. Intinya begitu. Nah, itu konteks sosial politik pada zaman itu. Nah, pada saat yang sama, di antara orang Yahudi, ini berkembang Yudaisme, agamanya Yudaisme. Atau biasa dikenal oleh para scholars dengan sebutan yang lebih spesifik, yaitu Second Temple Judaism. Di dalamnya itu ada banyak sekte Yudaisme. Ada kaum Essenes, ada kaum Farisi, ada kaum Saduki. Ya ini sekte-sekte di dalam Second Temple Judaisme itu. Um, Hasil atau produk dari 400 tahun sebelum Kristus lahir. Mereka bertahan di tengah-tengah penjajahan. Dan Judaisme ini terkenal dengan satu pengharapan akan Mesias. Semua mengharapkan Mesias itu datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, secara strata sosial, ada jurang yang sangat curam antara kaya dan miskin. Jurang antara kaya dan miskin, yang kaya-kaya sekali, yang miskin-miskin sekali, dan sebagian besar orang Yahudi itu budak. Jajahan, mereka miskin sekali, termasuk keluarga Tuhan Yesus. Ya. Dan mereka menganut patriarki, yaitu di mana laki-laki itu mempunyai peran yang lebih tinggi, otoritas yang lebih tinggi, leader di dalam keluarga. Nah, ini konteks sosial politik pada saat itu. Nah, sekarang konteks teologisnya. Konteks teologisnya perjanjian baru itu. Nah, saudaraku, waktu kita membaca keempat Injil, itu jelas sekali bahwa Yesus itu mengklaim dirinya sebagai Kristus, atau dalam bahasa Ibrani-nya itu Mesias. Nah, kita melihat klaim Yesus Kristus sebagai Mesias, dia menyebutkan diri sebagai anak manusia dan seterusnya ya. Itu bisa ditrace, bisa diruntut itu mulai dari Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan ya bagi teman-teman. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Ini satu ayat yang sangat awal, sangat kuno tentang definisi tentang seorang Mesias ya. Pasal 7 ayat 13 sampai 14, Daniel mendapatkan penglihatan setelah dia melihat empat binatang, ya, empat binatang yang merepresentasikan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan penjajah, ya, penindas itu. Maka ayat 13 dikatakan demikian, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, ya. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, di Ancient of Days bahasa Inggrisnya. Dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Soalnya istilah Mesias atau Christ ya, Kristus itu artinya yang ditetapkan. Istilah literalnya ya, yang diurapi, yang ditetapkan oleh Allah. Nah, ditetapkan untuk apa? Nah, Daniel 7 ayat 13 sampai 14 tadi mengatakan ditetapkan untuk menerima kekuasaan dari segala bangsa. Ditetapkan untuk menjadi raja. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, itu klaim dari Mesias ya. Dan orang Yahudi percaya bahwa Mesias yang diceritakan dalam Perjanjian Lama ini pasti bukan kekaisaran Romawi. Maka mereka masih menantikan Mesias yang lain yang akan hadir, yang akan menumpas kaisar Romawi, mengalahkan mereka dan membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, kita juga sering mendengarkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 misalnya ya. Ini teks yang kita biasa sering baca waktu Natalan ya, waktu Natal ya.
Saya akan bacakan bagi rekan-rekan semua, Yesaya pasal 9, ayat 5-6, bunyinya seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra, anak manusia tentu ya, telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6, perhatikan di sini. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bisa lihat ya kesetaraan atau resonansinya dengan Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Dan ini sebenarnya ada beberapa lagi bagian yang lain di perjanjian lama, tapi saya akan coba langsung skip ke perjanjian baru ya. Sudah masih ingat teks amanat agung di mana Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi pada waktu Tuhan Yesus itu mau memberikan amanat agungnya, di dalam konteks bahwa dia menegaskan bahwa dirinya lah Sang Mesias itu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Dan pengakuan Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11, setelah Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan, dia turun ya menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan seterusnya sampai taat mati di kayu salib. Dan kemudian ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini teks mesianik, Bapak Ibu ya, teks mesianik. Sehingga doa Bapa kami itu adalah doa yang diajarkan oleh Kristus, oleh Yesus yang mengklaim dirinya sebagai Kristus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dan kekuasaannya itu sampai selama-lamanya. Dan dia adalah Allah yang menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal yang menjadi manusia, dan mengajarkan kita semuanya berdoa. Mengapa dia mengajarkan kita berdoa? Karena dialah Mesias, dan dia mempunyai kekuasaan untuk menjawab doa itu. Masih ingat Yohanes 15 misalnya. Berdoalah dalam nama Yesus. Ya, berdoalah dalam namaku. Maka kamu akan mendapatkan. Karena apa? Karena ini adalah janji dari Kristus yang mempunyai kuasa di atas surga dan di bumi. Tidak ada hal yang Kristus tidak bisa jawab. Asal kita berdoa di dalam nama Yesus. Nah, apa arti berdoa dalam nama Yesus? Apakah berarti nama Yesus itu hanya stempel? Nah, itu ada sesi tersendiri ya. Saya tidak akan bahas di sini. Tapi yang jelas secara sederhananya adalah berdoa dalam nama Yesus artinya berdoa mewakili Yesus untuk hal-hal bagi kerajaan surga. Nah, itu namanya doa dalam nama Yesus. Jadi bukan doa sembarangan, Tuhan, aku kepingin mobil ya, mobil yang baru itu, mobil listrik, Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau berkuasa dan tolong berikan aku mobilnya besok warnanya merah. Sebab itu bukan, lalu menyebut doa dalam nama Yesus. Suruhku itu bukan berdoa dalam nama Yesus yang Tuhan ajarkan, itu malah doa dalam nama Yesus yang menghujat Tuhan. Karena menggunakan nama Yesus bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan diri. Menyebut nama Allah dengan sembarangan, itu melanggar perintah Allah. Seperti itu. Nah, ini konteks teologis. Ya. Dan Bapak Ibu mesti ingat ya, bahwa pada masa perjanjian baru itu, banyak orang mengaku diri Mesias di zaman Kristus itu. Sampai akhirnya Kisah Rasul 5 ayat 34-39, ketika orang-orang anggota Sanhedrin itu berkumpul, Gamaliel itu unjuk bicara, dia berkata, kalian jangan apa-apakan rasul-rasul ini, orang murid-murid Yesus ini. Kenapa? Kemungkinannya cuma dua. Kalau Yesus itu adalah manusia biasa, dia hanya Kristus yang palsu, Mesias yang palsu, kita nggak ngapa-ngapain, Roma
Romawi yang akan basmi mereka. Ya, Romawi akan membinasakan mereka. Jadi kita diam-diam saja. Nah, kalau misalnya Yesus itu betul-betul Kristus dari Allah, kita juga tidak mungkin bisa menumpas gerakan ini. Nah, akhirnya para anggota Sanhedrin itu sepakat dengan Gamaliel. Jadi either one, kalau ini manusia ataupun ini dari Allah, apapun yang kita kerjakan percuma. Nah, itu sudah bisa baca kisahnya dalam Kisah Rasul 5 ayat 34 sampai 39. Dan memang benar, saudaraku, N.T. Wright, seperti dikatakan N.T. Wright mengutip Josephus ya, di dalam rentang 200 tahun dan Kristus hidup itu di tengah-tengah 200 tahun itu, kira-kira ada 50 tahun lebih di sebelum, 50 tahun lebih lagi setelah Kristus bangkit ya. Nah, 200 tahun itu ada sekitar 10 sampai 12 gerakan mesianik terjadi di kalangan orang Yahudi. 10 sampai 12. Ya, entah mesianik atau kuasi mesianik ya. Dengan pemimpin-pemimpin karismatik dan semuanya 10 sampai 12 pemimpin ini berakhir dengan kematian yang tragis di bawah penindasan kekaisaran Romawi, Bapak Ibu. Semua berakhir dengan kematian tragis, setiap pemimpin gerakan itu ya, lalu digantikan, entah digantikan dengan Mesias baru, mereka pindah lokasi, cari tempat yang lebih aman, atau ya sudah, bubar. Nah, tetapi Kristus ini berbeda, ya. Tuhan Yesus memang bukan satu-satunya yang mengklaim diri sebagai Mesias di zamannya, tetapi dia satu-satunya Mesias yang mengklaim Mesias dan bangkit dari kematian dan bertahta sebagai Raja hingga sekarang. Dan orang-orang seperti Yosefus ini terkaget-kaget dan terheran-heran, sekalipun dia tidak bertobat juga ya. Tetapi dia memberikan kesaksian bahwa Yesus itu betul-betul bangkit, Bapak Ibu. Dan karena Yesus ini bangkit, maka gerakan kekristenan mulai dari abad pertama itu tidak bisa dihentikan oleh penindasan dari kekaisaran Romawi sekalipun. Nah, itu luar biasanya. Jadi, orang Kristen percaya Yesus itu adalah Mesias yang sejati. Mengapa? Karena dia bangkit dari kematian. Kebangkitannya itu adalah tanda bahwa dia adalah orang benar. Kebangkitannya adalah tanda apa yang dikatakannya adalah benar. Dan Allah beserta dengan dia, Bapak Ibu. Dan itu yang membuat para murid-murid itu rela mati untuk dia. Memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya. Matius mati di ujung pedang di Ethiopia, Markus diseret kuda hingga mati di Alexandria di Mesir, Lukas mati digantung di Yunani, Yohanes katanya dimasak dalam baskom penuh minyak, tapi tidak mati-mati, akhirnya dilepaskan dan dibuang ke Pulau Patmos, mati tua di sana. Yakobus, saudara Yesus, dijatuhkan dari hubungan bait Allah setinggi 30 meter karena menolak menyangkal Yesus, mati dia. Yakobus, anak Zebedius, dipenggal kepalanya di Yerusalem. Ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Bartolomeus, yaitu yang disebut dengan Nathanael, dicambuk sampai mati di Armenia. Thomas ditembus oleh tombak di India. Yudas, saudara Yesus yang lain, dipenggal dengan kapak di Beirut, Syria. Matias dirajam batu dan dipenggal di Yerusalem. Atau teori yang lain mengatakan di Ethiopia. Atau ada juga mengatakan dia mati tua di Yerusalem, umurnya 84 tahun. Mana yang benar kita tidak tahu, tapi yang jelas mereka adalah saksi-saksi dari Yesus yang bangkit, dan mereka, saya yakin sekali, mereka mengerti arti doa Bapa kami. Maka mereka bisa ya dipercaya oleh Tuhan memberitakan Injil sedemikian rupa, sedemikian dahsyat. Hidup mereka diubahkan oleh Kristus yang bangkit, dan Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang doa Bapa kami kita sebutkan sebagai radikal dan subversif. Radikal itu apa? Di dalam kamus bahasa Inggris ya, Oxford, saudara bisa melihat bahwa radikal itu artinya berkaitan atau mempengaruhi natur secara fundamental. Natur dari sesuatu secara fundamental. Jadi radikal dari kata Latin radix. Radix itu artinya akar. Jadi kalau perubahan itu terjadi, perubahan yang radikal itu artinya perubahan dari akar. Lawannya adalah perubahan kosmetik, hanya permukaan saja, bukan akarnya.
Jadi kalau pohon itu mau mengalami perubahan radikal, pohon belimbing itu menjadi pohon mangga karena berubah dari akarnya. Ya, bukan pohon belimbing menjadi pohon belimbing yang lebih rimbun, bukan. Ya, ketika seseorang itu berdoa dengan kepada Allah, maka doa itu sendiri adalah doa yang radikal, artinya doa yang mengubah kita secara fundamental, mengubah si pendoa secara fundamental, ya, dari dasar dalam diri kita. Ya. Nah, dalam hal apa doa Bapa Kami ini bisa disebut sebagai doa yang radikal, doa yang menghasilkan perubahan radikal? Bapak Ibu, mari kita lihat ya, berbeda dengan perubahan radikal itu dari konsep agama atau konsep sosial politik di pada zaman itu kepada konsep doa yang berbeda yang Tuhan Yesus ajarkan. Berbeda dalam hal apa? Konsep Allah, relasi pencipta dan ciptaan dalam doa, interaksi Allah dan manusia dalam doa. Saya akan jelaskan secara singkat ya. Di dalam konteks Kekaisaran Romawi, mereka percaya dengan yang namanya Pantheon of Gods ya. Ilah itu ada banyak. Ada sekumpulan ilah, Saudara bisa melihat di ilustrasi yang saya berikan itu. Ada dewa Zeus, ada dewi Artemis, ada dewa Hermes, dan macam-macam dewi Diana. Jadi ilah-ilah ini mempunyai keluarga-keluarga, household ya, householdnya masing-masing. Jadi ada kelompok-kelompoknya mirip seperti manusia. Dan ilah-ilah ini, dewa-dewi yang dipercaya oleh orang Romawi, termasuk juga mendapatkan pengaruh budaya Yunani itu sifatnya lokal, Bapak Ibu. Lokal. Artinya setiap ilah itu mempunyai spesialisasi. Oh, Dewa Hermes. Ini Dewi Hermes ya. Ini spesialisasinya adalah dalam hal literasi, penafsiran. Dewi Artemis ini dalam hal kesuburan gitu. Jadi orang-orang Romawi yang beragama politeis itu mereka mempunyai banyak sekali sesembahan ya. Dan mereka tidak akan minta kepada dewa yang keliru ya, karena mereka tahu kalau keliru minta tidak dikasih gitu misalnya. Nah, ini konteks pada zaman itu ya. Dewa-dewi itu sifatnya lokal. Bahkan kalau kita baca di Perjanjian Lama ya, Dewa Baal, Asyera dan seterusnya itu juga lokal, lokal. Maka ketika orang Israel itu keluar dari Mesir dan menyeberang sampai ke tanah Kanaan dalam perjalanan selama 40 tahun itu, bangsa-bangsa itu waktu mendengar Allah Yahweh, mereka itu gemetar. Mengapa? Karena Allah Yahweh ini lebih daripada ilah-ilah yang mereka sembah. Mengapa? Karena Allah Yahweh ini tidak terbatas di dalam lokal tertentu. Nah, ini luar biasa ya. Tidak terbatas. Karena dia dimanapun dia berperang menang. Di Mesir menang, ya, di Kanaan menang, di Yeriko menang, dimanapun mereka menang. Gitu. Maka mereka melihat bahwa ini Allah yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mirip dengan Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru juga begitu, ada Pantheon of Gods ini. Nah, sedangkan doa Bapa Kami mengajarkan kita kepada Allah yang satu, bukan ilah-ilah yang banyak. Kita hanya perlu berdoa kepada Allah yang satu, bukan doa kepada Allah yang banyak. Untuk Allah yang satu yang bisa mendengarkan dan mengerti seluruh keluhan kita dan bisa menjawab seluruh yang kita butuhkan. Nah, ini jelas sekali perbedaan radikal ya dari akarnya, karena kepada siapa kita berdoa konsepnya itu sudah jauh berbeda. Yang kedua, antara creator dan imperial cult ya. Bapak Ibu, bahwa di Alkitab mengajarkan kepada kita berdoa kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Bapa kami yang di surga, terjadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Siapakah Bapa yang di surga ini? Bapa di surga ini adalah Bapa yang mencipta, kalau kita pelajari di dalam doa khotbah di bukit ya, karena doa Bapa kami ini bagian dari khotbah di bukit. Di sana kita melihat Allah itu adalah Allah yang memelihara. Allah yang memelihara burung pipit, Allah yang memelihara bunga bakung di ladang, Allah yang memelihara kehidupan manusia. Ya, Allah pencipta langit dan bumi.
Nah, jika dibandingkan dengan konteks Romawi pada zaman itu, mereka menyembah, mereka mempunyai namanya imperial praktik. Mereka menyembah, mengkultuskan raja atau kaisar mereka. Eh, Kalau mau mengalami perubahan hidup, mintalah kepada kaisar, ya, ajukan banding kepada kaisar, misalnya pajaknya turun, ya, diturunkan. Kemudian kalau mereka merasa disolimi, mereka harus naik ke perangkat-perangkat masyarakat, ya, ke pengamanan, keamanan, perdana menteri dan seterusnya. Jadi yang paling tinggi adalah raja. Nah, orang-orang pada zaman itu sekalipun mempunyai ilah-ilah, mereka percaya ilah yang paling dekat dengan mereka itu adalah raja. Raja bisa mereka lihat, bisa mereka dengar, dan anak buah raja dari sekitar mereka. Sehingga orang-orang pada zaman itu ketika mereka berdoa, mereka dilatih untuk menyandarkan diri kepada raja kaisar yang adalah sebenarnya adalah manusia. Ya, kaisar yang bisa mempersatukan seluruh kekuatan politik dan religius pada zaman itu. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus mengajarkan lewat doa Bapa kami, kita itu berdoa kepada Allah pencipta langit dan bumi, yang menguasai segala sesuatu, yang memperhatikan kita dari dekat, bukan jauh, dan kita bisa memanggilnya sebagai Bapa. Ini sebuah konsep yang berbeda secara radikal. Ya. Belum lagi logos dan logos. Orang-orang Yunani mempunyai konsep tentang logos. Misalnya dalam filsafat-filsafat pada zaman itu, ada yang namanya yang terkenal itu stoiksisme, ya, ada juga epikurianisme. Misalnya stoiksisme. Stoiksisme itu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh sang logos. Tetapi logos ini sifatnya abstrak, bukan pribadi seperti yang kita kenal dalam diri Tuhan Yesus sebagaimana dipresentasikan di dalam Injil Yohanes misalnya. Dia adalah logos, dia adalah Allah, dia bersama dengan Allah, ya, dan dia menjelma menjadi manusia. Beda sekali. Ya, bagi kaum Stoik, ya, orang-orang Stoik, logos itu adalah divine principle, prinsip yang ilahi, tetapi dia tidak harus sifatnya personal. Nah, ketika kita berdoa Bapa kami, yang ngajar kita berdoa Bapa kami itu adalah Sang Logos, yang adalah pribadi yang tangible, sensasional, bisa kita lihat seperti dalam Injil, dalam surat 1 Yohanes, ya. Kita melihatnya, kita mendengarnya, kita menjamahnya. Ya, ini adalah Logos yang begitu dekat dengan kita, sekalipun dia juga transenden, tetapi dia juga Allah yang imanen. Nah, tetapi filsuf-filsuf itu tidak memberikan konsep yang jelas, sejelas konsep logos yang ada di Alkitab misalnya. Nah, ini jadi ada beberapa kunci saya tunjukkan di sini bahwa ada perbedaan radikal. Ya, dan sehingga doa Bapa kami itu mestinya mengajak saudara dan saya untuk memandang Allah itu secara pribadi, tapi pada saat yang sama juga mengakui ada tension, ketegangan, bahwa Allah itu juga Allah yang transenden, namun juga imanen. Allah yang melampaui kita, tetapi juga Allah yang ada di dalam kita. Yang di dalamnya kita itu juga berada. Begitu. Nah, ini tension ini yang membuat saudara dan saya mestinya ketika kita berdoa, kalau kita tidak berdoa buru-buru, kalau kita tidak berdoa sembarangan, ya, tapi berdoa secara kusuk, ya, dan memikirkan tentang Allah, ya, berdoa sambil memikirkan tentang Allah, mestinya saudara dan saya akan berdoa dengan kekaguman. Mestinya, Tuhan, kok bisa ya Engkau itu menyuruh kami berdoa, padahal Engkau tahu apa yang akan kami ucapkan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, tetapi kok Engkau ingin supaya kami itu tetap mengutarakannya kepadamu. Misalnya seperti itu. Um, Semakin saya berdoa, semakin saya sadar, ya, saya itu nggak ngerti berdoa. Aneh ya, teman-teman. Nah, ini paradoks, ya. Justru kalau kita itu, saya rajin berdoa, saya itu suka berdoa, saya ini. Jangan-jangan saudara salah berdoa. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh, itu justru akan masuk di dalam ranah yang berbeda yang membuat saudara dan saya itu sampai terkagum-kagum, sampai tidak tahu bagaimana berdoa. Dan sampai merasa diri itu tidak layak untuk berdoa. Karena
Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menyadari Tuhan itu Maha Tahu, semakin kita menyadari Tuhan itu Maha Kudus, aku tidak layak mendekatimu. Semakin kita tahu Allah itu Maha Pengampun, oh Tuhan kok begitu berbelas kasihan kepada saya dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini jelas ya, perasaan, pengalaman beragama yang ditawarkan lewat doa Bapa Kami itu berbeda dari yang ditawarkan oleh agama-agama pada zaman itu, termasuk juga Yudaisme. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang doa Bapa Kami sebagai doa yang subversif. Ini yang menarik ya. Arti subversif itu adalah berusaha atau berniat untuk menggulingkan, subvert, menggantikan atau menggulingkan sistem atau institusi yang sudah mapan. Nah, ini saya harus hati-hati ini ya. Tentu kita harus membacanya dari konteks ya doa Bapa Kami ini. Dalam hal apa? Doa Bapa Kami ini bersifat subversif. Yaitu dalam hal melawan penjajahan politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan Romawi pada zaman itu, termasuk juga dualisme Yudaisme yang sebenarnya sudah sangat mapan. Agama Romawi tadi saya sudah jelaskan konteksnya, bahwa dengan berdoa, dikuduskanlah namamu. Sebenarnya dengan kata lain, kita itu ingin mengaku bahwa hanya nama Allah saja yang layak ditinggikan, bukan nama kaisar. Ini subversif, saudaraku. Datanglah kerajaanmu. Atau dengan kata lain, kerajaan yang ada di dunia ini bukan kerajaan yang sesungguhnya. Ini bukan kerajaan yang kami nanti-nantikan. Dan kami juga tidak mengakui raja di dunia ini sebagai raja kami, tetapi engkaulah raja kami. Ya, datanglah kerajaanmu, ini sebenarnya seruan untuk kita mengarahkan hati kita kepada kerajaan surga, Bapak Ibu sekalian ya. Ini subversif ini. Subversif. Saudara bayangkan ya, misalnya suami itu memimpin doa di depan istrinya ya. Kemudian berkata, Tuhan, datangkanlah dalam keluarga kami ini istri yang sesungguhnya. Wah, subversif itu, saudaraku ya. Ya, atau istri berdoa, Tuhan, biarlah ada suami pengganti yang baru. Waduh, saudaraku, itu subversif. Ya. Nah, itu waktu Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya berdoa seperti itu di dalam konteks kekaisaran Romawi yang sangat-sangat diktator, ini adalah doa yang subversif, saudaraku. Ya, saudara bisa tangkap ya sekarang, bisa lihat ya. Jadi mengajarkan kepada para murid bahwa ingat, raja-raja yang ada di dunia ini, kaisar-kaisar yang ada di dunia ini, mereka hanya bisa melukai bagian luarmu, tetapi tidak berkuasa untuk mengganggu bagian dalammu yang kekal jiwamu itu. Saudara masih ingat bagian itu Tuhan Yesus mengajarkan itu ya. Jadi jangan takut sama mereka. Mereka cuma bisa mengambil kehidupan fisikmu, tetapi mereka tidak bisa mengambil jiwamu. Jiwamu itu ada di tanganku. Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia, tapi engkau kehilangan nyawamu? Apa yang kau akan gantikan untuk memperoleh nyawamu kembali? Nah, saudaraku, ini pernyataan-pernyataan yang sebenarnya subversif. Mengajak dan tanda kutip memberontak, tetapi bukan memberontak secara politik, bukan memberontak secara kasar atau tidak elegan ya. Tetapi bukan memberontak melawan beroposisi, tetapi goes beyond. Ya, saya katakan goes beyond itu berarti pergi melampaui apa yang terlihat oleh mata. Kita beriman kepada raja di atas segala raja yang kerajaannya itu sebenarnya sedang hadir di muka bumi ini. Dan kita terus-menerus berdoa, datanglah kerajaanmu, itu artinya supaya kita itu juga berbagian untuk menghadirkan Yesus sebagai raja di dalam kehidupanku. Saudara bisa baca penafsiran-penafsiran yang baik seperti ini itu justru di dalam katekismus-katekismus. Katekismus reform misalnya ya. Saudara bisa mendapatkan di sana. Katekismus Heidelberg ya. Saudara coba bagaimana doa Bapa kami ini dieksposisi ya. Itu sangat-sangat luar biasa dan saya tidak sempat ini menjelaskan di sini satu persatu, mengeksposisi satu persatu. Nah, saudara perhatikan juga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan minta kepada dewa-dewi, Dewi Diana, ya,
bukan pula minta kepada raja, ngemis-ngemis untuk minta makanan. Tetapi iman kita adalah kepada Allah, ya, yang mengajarkan kepada kita jangan khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau pakai, dan di mana kamu akan tinggal. Itu semuanya dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu lebih berharga daripada burung pipit, ya. Engkau lebih indah daripada jubahnya Salomo, ya. Bunga bakung di ladang lebih bagus, burung pipit yang tidak bekerja itu pelihara. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini subversif. Carilah dahulu kerajaannya. Artinya, hiduplah di dalam ranah di mana Allah itu menjadi raja. Maka engkau akan melihat sebuah kenyataan yang tidak dilihat oleh orang yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa hidupmu itu berharga dan engkau dikasihi oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Kalau engkau berada di jalan dan ranah pemerintahan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang rahmani, Allah yang berkuasa, Allah yang memelihara. Tapi pada saat yang sama kita diajar untuk tidak serakah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. That's enough. Cukup Tuhan. Ya. Bagi teman-teman yang diberikan berkat oleh Tuhan lebih, ingat, ada banyak orang di sekitar kita yang belum tahu besok makan apa. Nah, ya. Lalu berikutnya, perhatikan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah doa subversif dalam hal apa? Kita melawan kejahatan dengan kebaikan. Ya, melawan kejahatan dengan kebaikan. Allah sudah mengampuni kita lebih dulu, maka kita juga mendemonstrasikan, melatih kemampuan kita mengampuni orang lain yang juga telah melukai kita. Nah, seperti itu. Nah, ini dengan demikian kita memberitakan Injil rahmat Tuhan sebenarnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah sebuah kesadaran bahwa di balik semua tantangan yang tangible dan konkret ini ada pekerjaan iblis yang tidak terlihat yang sedang bekerja, ya, di dalam keinginan mata, keinginan daging, ya, keinginan dosa, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah justru ekspresi kerendahan hati kita itu bersedia mau merajakan Allah dan menjadi bawahan atau kaki tangannya Allah, hamba-hamba Allah. Dengan menaikkan permohonan-permohonan ini, ada 6 petisi di dalam doa Bapa kami. Sebenarnya kita sedang mendemonstrasikan atau mengeksersis, melatih diri kita untuk mengatakan bahwa aku bukan Allah, raja bukan Allah, presiden bukan Allah, gubernur bukan Allah, dan hanya Allah adalah Allah, dan aku hanya mau bersandar kepadanya. Jadi, di tengah gonjang-ganjing politik yang ada di Indonesia, siapapun presidennya percaya Allah itu cuma satu, Bapak Ibu ya, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sering kitalah yang tidak mau kembali kepada Allah, seperti doa Agustinus dalam Confessions ya. Bukan engkau yang tidak mau kembali kepada kami, kamilah yang mengalami kesulitan untuk kembali kepadamu, Allah. Itu doa Agustinus yang sangat indah ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa orang-orang Kristen mula-mula yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, mereka mengerti konteksnya karena mereka hidup di tengahnya, maka mereka waktu diajarkan doa ini mereka nangkep. Ya. Berdoa itu bukan pula melawan dualisme Yudaisme ya. Saudara lihat Yudaisme ini, di satu sisi mereka ingin Mesias itu datang, di sisi yang lain mereka itu juga tunduk kepada Kaisar Romawi. Ya. Bahkan mereka rela menggunakan politik-politik yang ada untuk menyalibkan Kristus. Jadi mereka ini sebenarnya dualisme. Di satu sisi kelihatan rohani di depan, tetapi di dalam diri mereka itu rusak, korup. Tuhan Yesus kan sering bilang seperti itu ya. Kalian ini keturunan ular beludak ya. Kalian itu seperti kuburan yang putih di luar, di dalamnya itu busuk. Nah ini dualisme. Kehidupan yang munafik. Kehidupan yang bermuka dua.
Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bahkan meminta untuk hal-hal kebutuhan sehari-hari, itu menunjukkan mengajak kita untuk mempunyai hidup yang holistik itu diserahkan kepada Allah, baik di dalam orientasi hidup yang sifatnya abstrak, maupun kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan. Ya. Minta kepada Tuhan makanan kami yang secukupnya. Dan bagi Tuhan itulah hal yang rohani. Ya. Hal rohani bukan hanya sesuatu yang menggunakan kalimat-kalimat besar, kalimat-kalimat teologi yang muluk-muluk gitu, tetapi dalam hidup sehari-hari. Bagaimana saudara dan saya ini menjadi warga kerajaan Allah. Subversif. Tetapi bukan subversif yang melawan secara politik dan seterusnya, tetapi juga bukan menyetujui secara politik, ya, namun goes beyond, ya, melampaui dan kita melakukan apa yang Allah itu kerjakan. Allah yang mau kita melakukan apa yang Allah mau kita kerjakan. Contohnya seperti ini, saya berikan sedikit ilustrasi untuk menutup ya bagian ini. Abraham Heng, ini seorang hamba Tuhan Kamboja dari Kambodia ya, Kamboja. Nah, Abraham Heng ini waktu muda itu nakal, dia itu suka mencuri dan drug dealers ya. Sampai suatu ketika dia dikejar-kejar polisi, masuk dalam gang-gang tikus di perumahan Phnom Penh di situ. Dia sembunyi di dalam rumah seorang pendeta. Dan ketika rumah pendeta itu digedor ya oleh polisi, sang pendeta ini tahu Abraham Heng ada di sana, tetapi dia melindunginya. Ya mirip mirip dengan novel Les Miserables itu ya. Dan kemudian akhirnya Abraham Heng ini merasa tersentuh oleh kemurahan hati, kasih dari sang pendeta ini, dan dia menerima Injil. Ya diberitakan, dia jadi Kristen, Bapak Ibu. Ya, jadi pengikut Kristus dia. Nah di gereja dia berinteraksi banyak dengan pendeta ini, dan dia sering sekali tanya ya, kenapa kok mesti nyanyi lagu? Kenapa pergi gereja itu mesti pakai pakaian yang rapi? Kenapa saya harus memberi persembahan? Kenapa khotbah itu harus selama itu? Kenapa Alkitab? Mengapa ini? Waduh, sampai akhirnya pendetanya itu capek. Pendetanya bilang, kamu punya banyak pertanyaan itu bagus. Ada satu tempat yang bisa menjawab semua pertanyaanmu, dan itu bukan saya. Oh, adakah tempat seperti itu? Ada. Di mana? Pergilah ke seminari, katanya. Akhirnya dia pergi ke seminari. Jadi hamba Tuhan ya. Nah, begitu dia jadi hamba Tuhan, karena penampilannya itu yang betul-betul out of the box ya. Tidak klimis-klimis, pakai pakaian putih, orang-orang hamba Tuhan Kamboja begitu. Sehingga kalau dia itu melamar posisi sebagai hamba Tuhan di gereja-gereja, tidak ada yang mau terima gereja-gereja itu. Nah, satu kali dia itu dengan tatapan mata yang kosong, dia melihat di seberang sungai, saya lupa ya, sungai apa yang terkenal di Kamboja itu ya, eh, di menatap di seberang sungai, itu ada kegiatan penggusuran yang dilakukan oleh, kalau di Jakarta ini namanya Satpol PP, ya, tenaga pengaman masyarakat itu, saudaraku, dia merobohkan bedeng-bedeng di pinggir sungai, orang-orang miskin itu dipindahkan secara paksa naik ke atas truk-truk. Nah, tiba-tiba hati dia itu digerakkan untuk melayani mereka. Ya, dan dia mengikuti mereka naik motor. Di tengah jalan dia telepon kepada istrinya, dia berkata begini, istriku, kita sudah mendapatkan gereja. Saya bisa melayani di sana. Puji Tuhan. Wah, istrinya senang banget ya. Ternyata itu di tempat resettlement ini, di tempat penampungan itu. Jadi Abraham Hem itu ngikutin mereka sampai di tempat di mana mereka itu ditempatkan. Koloni itu juga di pinggir sungai, tetapi di agak jauh dari kota besar ya, sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan lain-lain. Itu tujuan dari penggusuran itu. Nah, di sana Abraham Hem mulai berpikir satu hal ini. Kalau Tuhan Yesus itu raja di daerah Andong ini, resettlement Andong namanya, di tempat jin. Masa sih ada orang-orang sakit yang terlantar, yang sakit dibiarkan sakit? Ya mestinya enggak. Kalau Yesus raja, berarti ada pelayanan kesehatan yang baik. Mulailah Abraham Heng itu menelpon teman-temannya satu persatu, ya. Teman-teman seminarinya itu.
Bantu dong, kirim obat-obatan, kirim dokter untuk bergantian. Saya akan buka klinik di sini. Dikirimlah di sana. Ya, orang-orang miskin itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian dia berpikir lagi, kalau Tuhan itu raja, masa anak-anak ini dibiarkan terbelakang dan mereka akan menjadi budak-budak korporat, ya. Mereka akan menjadi orang yang terbelakang di masyarakat dan nanti jadi kriminal. Kalau Tuhan Yesus itu raja, apa yang Tuhan sebagai raja itu inginkan? Ya, pendidikan yang baik, pendidikan yang layak, ya kan? Nah, dia telepon temannya lagi, siapa cari pemuda di gerejamu yang mau volunteer ya, mengajar PAUD misalnya ya, mengajar membuat buka sekolah di sini. Dan akhirnya Abraham Hank ini berhasil membuka sekolah. Dan saudara tahu, ini sekolah untuk orang-orang miskin. Dan ternyata hasil prestasi akademiknya, saudara bisa ketemu di internet sebenarnya. Cari aja Abraham Hank, Andong Resettlement Ministry atau whatever. Saudara, saya sempat membaca artikel itu. Dan di sana ternyata hasil prestasi anak-anak di Andong Resettlement ini itu lebih baik daripada anak-anak yang sekolah di sekolah elit di perkotaan. Bayang. Jadi dia menghadirkan kerajaan Allah itu datang di Andong Resettlement. Kalau Allah itu raja, masa sih mereka ini hidup di bedeng-bedeng yang tidak manusiawi? Nah, dia menggalang gereja-gereja yang lain, saudaraku, untuk bersatu padu menghadirkan Injil. Nah, saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Abraham Hank. Abraham Hank melakukan subversi. Ya, subversi tetapi bukan dengan cara yang negatif, melawan pemerintahan, tetapi dia goes beyond. Dia bekerja keras Allah untuk menghadirkan Yesus, karena Yesus adalah Allah. Seperti itu. Jadi doa Bapa kami ini secara singkat ya, ada doa radikal dan subversif, karena dia mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, anti kolonial. Jika Yesus adalah raja, maka seharusnya saudara dan saya, gereja-gereja, peduli terhadap keadilan sosial, membebaskan kaum tertindas yang dari sekitar kita, termasuk penjajahan eh, dari kebodohan ya. Kita itu ditindas oleh kebodohan. Mari kita cerdaskan masyarakat kita itu. Sebagai guru, Anda sebagai penulis, sebagai seniman, pakai semuanya itu untuk mencerdaskan rakyat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Circles Indonesia ini, luar biasa ya. Nah, saudara, kalau saudara adalah pekerja, saudara bekerja di workplace atau marketplace ya, saudara jadilah orang-orang yang membawa shalom. Bukan damai karena kompromi, tetapi damai yang sejati yang dari Allah. Berikan gaji yang manusiawi, yang sesuai, dan bahkan mungkin lebih. Manusiakan manusia yang lain. Alat-alat manusiakan manusia. Jangan berbalik. Jangan memperalat manusia dan memanusiakan alat. Ya. Nah, doa radikal dan subversif ini juga doa dualisme. Tidak membedakan antara sacred dan sekuler, ya. Tetapi Injil itu dihadirkan secara menubuh. Injil itu lewat kerajaan Allah datang, lewat kata karya kita, gitu. Lewat perbuatan dan perkataan kita. Tangible, bisa dirasakan oleh orang lain, konkret. Inilah yang Tuhan ingin kita itu berbagian. Tuhan mengajarkan kita berdoa seperti itu supaya Tuhan menjawabnya, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak mendapat jawaban Tuhan. Tuhan ingin kita berdoa tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa Bapa kami ini doa yang misional. Kerajaan Tuhan itu datang, visioner besar, satu kerajaan ya yang akan semakin lama itu semakin nyata. Surga itu datang di bumi. Seperti itu. Ya, ini visi yang besar, Bapak Ibu. Abraham Hank memberikan contoh kepada kita di dalam konteks dia di Kamboja. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ya. Misi Allah itu adalah agar surga dan bumi diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Ya, membawa orang itu tertarik kepada Allah yang saudara dan saya itu adalah para ambasadornya. Ya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi waktu kita berdoa untuk agenda Allah. Berdoalah dalam nama Yesus. Aku akan memberikannya kepadamu. Bukan berdoa untuk agenda pribadi, kemudian kita kasih stempel dalam nama Yesus.
Jika doa seperti ini yang Allah kehendaki, doa yang radikal dan subversif, pertanyaannya, maukah, beranikah, rinduκah Anda dan saya berdoa seperti yang Tuhan mau? Atau kita akan mengeraskan hati, kita mau berdoa seperti yang selama ini kita lakukan, yang sebenarnya tidak mengubah hidup, karena doa itu akhirnya hanya menjadi demonstrasi kondisi jiwa kita, hanya menjadi refleksi kebutuhan psikologis kita belaka. Atau kita mau berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Tetrapolitan Confession yang ditulis salah satunya oleh Wolfgang Capito ya dan Martin Bucer ya, berkata begini, doa lebih lagi adalah mengangkat pikiran kita kepada Allah dan percakapan yang sedemikian rupa dengan Dia yang tidak tertandingi sehingga membakar manusia dengan afeksi-afeksi surgawi, dan dengan penuh kuasa kita semakin memiliki pikiran yang terarah pada kehendak Allah. Itulah doa yang sejati. Baik, terima kasih. Sampai di sini saya serahkan kepada Bu Yulivia untuk memimpin moderator. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.